Kasus kehamilan pada trimester kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan detail screening untuk melihat keseluruhan tampilan wajah, dan kemudian kita bisa melakukan pengukuran kondisi-kondisi janin secara normal. Seperti di sini kita bisa melihat kondisi aliran darah pada tali pusat, di mana kita bisa melihat tali pusat yang terdiri atas 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri ada 2 buah dan pembuluh darah vena yang berwarna biru. Hanya karakteristik yang berbeda, di sini vena membawa aliran oksigen yang tinggi, sementara arteri membawa karbon dioksida. Berbalik dengan kondisi-kondisi pada pembuluh darah lainnya. Ini adalah kekhususan yang terjadi hanya pada periode dalam kehamilan. Jadi kita bisa melihat pembuluh darah tali pusat itu terdiri dari 3 penampang, 2 arteri, dan 1 pembuluh darah vena. Nah, di sini kemudian kita bisa mengukur aliran darah pada tali pusat seperti yang kita tampilkan sekarang. Perlunya kita melihat ini agar kita tahu apabila terjadi adanya lilitan atau aliran darah yang tidak bagus yang mengganggu aliran darah dari ibu ke janin. Kemudian kita amati detakan jantung dengan frekuensi normal antara 110 sampai 160. Kemudian kita kembali mengamati seluruh ruang-ruang jantung, di mana kita bisa melihat keempat ruang jantung. Dalam bahasa awam kita sebut sebagai bilik dan serambi. Jadi yang bagian paling depan menuju rongga dada ini adalah ventricle atau bilik, dan bagian yang di belakang tengah ini adalah serambi atau atrium, di mana atrium ini satu-satunya aliran darah yang masih terbuka di dalam dalam masa kehamilan, mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri atau dari serambi kanan ke serambi kiri. Begitu bayi menangis saat lahir, maka sekat yang terbuka ini akan langsung menutup. Dan ini kita melihat 3 pembuluh darah besar dan 4 ruang jantung yang bisa kita lihat dengan jelas. Apabila kita melakukan pemeriksaan jantung dengan teliti dan hanya melihat 4 ruang jantung, kita bisa menyingkirkan paling tidak 80% kelainan bawaan jantung di dalam kandungan, hanya dengan melihat ruangan-ruangan jantung secara detail dan sederhana. Pemeriksaan tambahan seperti melihat aliran darah ini bisa kita temukan pada beberapa alat ultrasonografi, tapi tentunya dengan pemakaian yang benar dan sesuai dengan kompetensi dari yang melakukan pemeriksaan. Di sini kita melihat 4 ruang jantung dan seluruh aliran jantung di seluruh tubuh janin. Secara simultan kita bisa melihat keseluruhan ruang jantung dan aliran darah yang menyilang dari pembuluh darah besar pada jantung, yaitu pembuluh darah aorta keluar dari ventrikel kiri dan pembuluh darah paru-paru keluar dari ventrikel kanan.
perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa ekokardiografi atau pemeriksaan jantung, karena ogar jantung ini selalu bergerak, berdetak, sementara kita juga harus memperhitungkan bahwa bayi itu selalu aktif bergerak. Ini dalam posisi kebetulan bayi tenang, sehingga kita bisa melihat pemeriksaan jantung dengan sangat detail. Sekali lagi kita lihat di sini adalah 4 ruang jantung, ventrikel kanan, ventrikel kiri, 3 vessel yang kita namakan 3 pembuluh darah utama. Sekali lagi pembuluh darah dari ventrikel kiri yaitu aorta atau left ventricle outflow, lambung terlihat pada sisi kiri, kemudian pembuluh darah dari ventrikel kanan atau atrium atau ventrikel kanan kemudian mengalirkan ke vena arteri pulmonalis. Nah, di sini kita kembali melihat 4 chamber view dari jantung. Nah, keempat ruangan jantung bisa kita amati dengan jelas. Setelah itu kita mengamati pencernaan yaitu lambung yang terisi dengan penuh, artinya bayi bisa mencerna dengan baik. Kemudian kita amati kandung kencing, di mana ini adalah produksi dari ginjal, di mana bayi sudah berkemih di dalam kandungan secara normal. Kemudian menjadi air ketuban, lalu diminum kembali, berkemih, diminum kembali. Itu adalah proses naturalnya. Di sini kita bisa melihat kelamin dari bayi laki-laki. Lubang anus bisa kita lihat dengan jelas. Jadi pemeriksaan anus harus selalu kita amati, karena banyak juga kasus di mana bayi-bayi tidak mempunyai lubang pengeluaran atau anus atau dubur. Kaki kemudian kita amati, postur kaki yang normal, telapak kaki, jempol, posisi potongan kaki semuanya baik, tidak ada kelainan club foot atau kaki yang bengkok. Kita amati kemudian tulang belakang, dari tulang ekor, tulang pinggang, tulang dada, toraks, dan tulang leher. Semuanya tampak normal. Posisi plasenta juga normal, tidak menutupi bagian bawah dari jalan lahirnya. Jari-jari juga terlihat normal. Kemudian kita ukur biometri keseluruhan untuk memperkirakan taksiran berat janin. Biometri sekitar minggu 23 dengan taksiran berat sekitar 605 gram. Nah, kemudian kita bisa amati wajah pada pemeriksaan terakhir untuk melihat aktivitas wajah janin, wajah keseluruhan yang normal tanpa kita temukan kelainan. Jadi ini ada pemeriksaan screening normal pada trimester kedua.